Glory, glory, Man United. Apaan sih, Pram? Kok happy banget? Kenapa nyanyi-nyanyi? Perasaan tadi tuh beritanya ya nggak bagus-bagus amat sih. Ada 5 pelatih MU terburuk. Terus kenapa kamu ikutan happy dan nyanyi gitu? Ya, yang lalu biarlah berlalu, Ken. Yang penting Manchester United baru aja ngebantai Leicester City 5-2. Wow, makanya itu yang bikin kamu happy banget ya. Iya, dan informasi selengkapnya nih nanti ada di Lensa Arena. Oh, pastinya di Lensa Indonesia Malam ya. Iya dong. Tapi selain itu, selain ada Lensa Arena, kita juga pastinya di Lensa Indonesia Malam ini ada yang lagi viral, terus ada berita pilihan juga. Makanya pastiin sahabat FTV nonton Lensa Indonesia Malam. Kali ini bersama saya Kenny Agustina. Dan saya Pramadika Samudra. Nah, tapi sebelum kita ke yang berita yang kamu pinginin tadi itu ya, kita kulineran dulu ya. Nah, kemarin kan aku udah ngajak sahabat RTV bareng Topan nih untuk ke Blok M. Oh iya. Nah, kan lagi hits banget kan kuliner-kuliner di Blok M. Tapi katanya kuliner lokalnya tuh juga enak banget loh, Pram, di sana. Nah, enak banget. Pernah Apalagi nyobain ini apa? ada yang viral nih kemarin nih, namanya mie kangkung khas Betawi. Mie kangkung. Nah, kalau mie itu kan kadang-kadang kita takutnya karbohidrat. Tapi kalau kangkung jadinya ada sayurnya, sehat juga kali ya? Sehat dan pastinya bergizi. Tapi gak cuma ada kangkungnya aja, ada juga makanan-makanan lainnya. Wah, langsung aja yuk kita cus ke Blok M. Oke. Nyak Baba, make sarung mure, ke Jakarta, makan mie kangkung kita. Cakep. Nyak sahabat, Aine ajakin buat makan makanan khas Jakarta, mie kangkung. Dimana lagi kalau bukan di Blok M. Yuk ikut. Suasana Betawi tempo dulu langsung menyambut pengunjung yang datang ke warung mie kangkung kita ini. Berbagai ornamen seperti lampu gantung hingga lampu cempor menghiasi ruangan warung. Keunikan warung yang terletak di kawasan Blok M Jakarta ini bukan hanya dari interiornya saja. Menu yang disajikan pun cukup unik. Mie yang disajikan pun istimewa, soalnya dibuat sendiri. Biar nggak penasaran, kita ikut ke dapurnya aja yuk. Nah, ayo sobat kita ikutin Katika ya. Kayak pembuatan bakmi kita ini 100% pakai telur omega dan tepung, dan itu kita buat sendiri, sendiri di sini. Nah, pembuatannya itu kita harus cuci dulu bakminya sebelum direbus, lalu kita rebus selama 4 menit untuk mendapatkan kematangan yang sempurna. Oke. Kita baru mengerjakannya jika ada pesanan. Oke. Untuk menjaga kualitas makanan. Jadi yang biar lebih baik, tetap fresh gitu ya. Fresh dan enak gitu. Oke, nice. Ini juga tanpa ada pewarna atau Tanpa ada pewarna, tanpa bahan apapun, tanpa ada bahan pelembut atau sebagainya. Mie kangkung ini bisa dibilang makanan lengkap ya sahabat. Ada kangkung dan tauge rebus untuk sayurannya. Lalu ada taburan ayam jamur untuk proteinnya. Plus kaldu ayam sebagai kuahnya. Jangan lupa bawang gorengnya agar wanginya makin menggugah selera. Nah, untuk bonusnya ada bakpao gosyong alias bakpao isi ayam yang dipanggang sebentar di atas wajan biar ada aroma smoky. Dan mie kangkung pun siap disajikan. ayamnya ini juga dia udah ada bumbunya gitu ya sahabat. Jadi kalaupun kita makan sendiri gitu tanpa pakai kuahnya, dia juga udah berasa rasa gurihnya, rasa manisnya itu pas banget. Jadi menyeimbangkan sama mie yang cenderung plain memang rasanya, tapi teksturnya saya suka banget. Penasaran? Boleh dicoba langsung deh ya sahabat. Tadi aku pesan mie kangkungnya yang sedang dan menurut aku itu rasanya benar-benar enak, manis, gurih. Tipe-tipe makanan yang aku suka dan dari tempatnya sendiri juga terlihat cozy. Jadi aku memiliki kesan yang baik selama tempat ini. Soal harga masih terjangkau kok. Makanan ringannya mulai dari 10 ribuan, sedangkan mie kangkungnya antara 45 hingga 55 ribu rupiah per porsi. Nah sobat, udah nyobain mie kangkung khas Betawi. Jadi kita sekarang udah bisa dibilang anak asli Betawi belum?
Oke deh, nah buat sahabat yang penasaran pengen nyobain mie kangkung khas Betawi, boleh banget masukin mie kangkung kita yang ada di Blok M ini jadi wishlist kamu. Dari Jakarta, Arista Melia, Zaki Syahab, RTV. Wah enak banget tuh kayaknya ya, jadi pengen buat makan malam nih biar Aduh, kenyang. kalau makan malam nggak berani, takut gendut. Mendingan besok aja aku langsung ke Blok M ya. Iya, iya. Nah tapi ngomongin soal restoran, kalau kamu kemarin nonton Rasa Malam pasti lihat dong ada berita yang viral di Cirebon, restoran Padang dirazia. Ah bener bang, yang di razia itu ya rumah makan Padang ya. Nah itu bukannya udah clear ya Ken? Ya ini kali ini ada lagi, jadi malah dikasih stiker berlisensi kalau pengelolanya itu harus orang Minang asli. Oh gitu, itu kira-kira apa ya semangatnya ya sampai Ya. harus ada lisensi begitu ya? Ya mungkin juga sih persaingan bisnis sih ya, tapi kita langsung aja deh kita lihat ya. Lagi-lagi ada kabar viral dari Cirebon, Jawa Barat. Diunggah di akun Instagram Medsos Rame, ada lagi nih video 2 orang lagi pasang stiker di kaca sebuah rumah makan Padang. Tulisannya, rumah makan ini asli masakan Minang, lisensi IKM alias Ikatan Keluarga Minang. Wohoho. Salah satu orang yang lagi pasang stiker pakai seragam IKM. Unggahan akun IG Medsos Rame ini membuat lagi-lagi netizen berkomentar keras. Pasang-pasang stiker ini buntut dari yang viral sebelumnya. Penertiban rumah makan Padang yang menjual makanannya dengan harga murah oleh Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon. Nah, masih ingat kan dengan visual ini? Wah, kalau sudah begini, seperlu itukah bapak-bapak rumah makan Padang yang dikelola orang Padang harus pakai lisensi IKM ini? Hanya demi bersaing sehat dengan rumah makan Padang yang lain yang dikelola warga non-Minangkabau. Ya kita berpikir positif aja dulu ya sahabat. Mohon tenang dan bersabar. Nah ini kalau ngomongin makanan itu emang gak ada habisnya ya Ken ya. Oh iya dong, mulai dari warung restoran ternama, Ya. terus warung pinggir jalan, warung mie instan yang pasti langsung diserbu kalau lagi keroncongan kayak perut kamu tuh dari tadi bunyi, lapar Iya, kan? bener nih. Tapi ada tren yang unik dan viral nih di TikTok. Apa tuh? Jadi banyak pelajar itu yang justru nyuekin atau menghindari makanan-makanan di kantin sekolahnya. Kenapa ya? Perasaan zaman aku sekolah dulu tuh justru paling suka kantin karena murah Itu gitu. dia. Nah, ini kenapa? Coba yuk kita lihat aja yuk. Oke. Weh, ada apa nih? Kok pada botram di kelas? Terus yang ini malah makan bekal sendirian pas yang lain pada bengong. Loh, yang ini malah makan nasi bekal campur teh kemasan. Emang nggak ada kantin apa? Kok nggak pada jajan di kantin? Malah pada makan di dalam kelas. Oh, jadi ini tren cuekin kantin yang sedang berlangsung di kalangan pelajar. Nunjukin kalau mereka berusaha mengurangi jajan di kantin. Caranya, ya bawa bekal sendiri dari rumah lah. Dan ternyata banyak banget nih yang ngikutin tren ini sahabat. Nggak jarang juga pada nunjukin hasil nyuekin kantin. Mulai dari duit receh, gepokan duit dalam dompet, sampai bergaya di samping mobil mewah. Wah, apa nggak kurang sangar tuh nabungnya? Nah, menanggapi tren ini ada akun yang juga posting nih, tapi dari pihak ibu kantin. Soalnya kata si ibu, kalau nggak ada yang jajan, mereka susah bayar sewa kantin. Iya juga sih sahabat. Nah, tren seru-seruan ini tentunya dapat perhatian dari netizen.
Ada yang justru ngasih saran buat ibu kantin supaya masak mie instan, biar aromanya mengganggu yang lagi nyuekin kantin. Terus ada juga yang curhat, dulu bawa bekal tapi uang jajan tetap habis. Tapi ini mah beda alasan bang, malah dibuat modal pacaran. Tapi banyak banget yang ngedukung, kayak yang satu ini nih. Selain bisa nabung, nyuekin kantin berarti bisa menikmati masakan sehat buatan mamah. Bener banget kan sahabat? Yang jelas, mau nyuekin atau jajan di kantin, jangan lupa makan makanan yang sehat ya sahabat. Jangan berlebihan. Dan nanti kan setiap pelajar bakal dapat makan siang gratis. Jadi makin banyak deh uang jajan yang bisa ditabung. Ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Nah itu dia, jadi trennya itu bawa Oh, bekal ternyata dari ya. rumah. Iya. Hasilnya buat nabung dan beli barang-barang yang mereka inginkan. Iya, tapi nunggu nanti tadi ada makanan gratis. Nah ini yang satu lagi ini nih, ada informasi soal anak siswa yang bikin geleng-geleng kepala nih Ken. Karena dia kabarnya ini ya, dia tuh pelajar ya, tapi udah berani bawa motor sport ngebut di jalanan. Aduh, ini bikin gemes ya, bikin kesel gitu itu kan, dia. bahaya, Pram. Padahal dia nih sempat ditegur loh sama petugas, tapi tetap tancap gas aja tuh masuk jalan tol. Aduh, kenapa sih nih si Adek nih, kita lihat ya, si Lihat Dedek ya. informasinya. Gak salah lihat nih, kok motor masuk tol sih? Gak bahaya tak? Ngebut-ngebut lagi. Gaya-gayaan nyalip-nyalip mobil. Kalau dilihat dari bajunya sih, yang bawa motor ini masih SMA. Sombong bener nih anak muda. Pantes aja langsung viral dan banyak dikomen sama netizen. Ternyata ini kejadiannya di tol Cilenyi, Bandung. Motor ini masuk tol dari arah Garut menuju Bandung. Kata Jasa Marga Purbalenyi, anak SMA ini udah sempat ditegur sama petugas, tapi nggak menghiraukan, malah nambah kecepatan, sampai akhirnya ditilang di ruas tol 127 Paster. Selanjutnya, barang bukti dan yang bersangkutan dibawa atau diamankan di gerbang tol Baros. Yang pertama pastinya akan ditilang juga oleh teman-teman dari PJR Padalenyi, dan selanjutnya semua prosesnya kami serahkan ke teman-teman dari PJR Padalenyi. Nah, makanya sahabat, bagi yang bawa motor harus teliti dan patuh sama rambu-rambu lalu lintas ya. Jangan sampai malah masuk jalan tol kayak pengendara tadi. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Aduh, Dek, jangan ya Dek ya, jangan. Iya itu kan bahaya banget ya buat diri dia pastinya. sendiri dan juga buat orang di sekitarnya ya. Iya dong, jangan ditiru pokoknya ya. Oke, Pram, selanjutnya ini sepanjang hari kan begitu banyak peristiwa yang viral dan ramai dibahas ya. Nah, kira-kira apa ada 2 berita pilihan kita di Lensa Malam? Kita lihat yuk. Nah benar banget Ken, kita sudah merangkum 2 berita pilihan untuk Lihat. sahabat. Nah yang Lihat. pertama itu, gara-gara ijazah ditahan ini para orang tua siswa ini mengadu ke ombudsman. Oke, kemudian yang kedua dari Jakarta ya, ada wakil presiden kita nih, Gibran Rakabuming Raka, yang ada kabar menarik menjadi PLT Presiden. Ya. Tapi menjadi PLT Presiden karena Presiden Prabowo-nya sedang berkunjung ke luar negeri. Nah kita ke informasi yang pertama dulu Oke. ya. Ini jadi ada 300 siswa ini yang ijazahnya masih ditahan mulai dari level SMP, SMA hingga SMK. Wah, kenapa ya kira-kira ditahan ya? Apa karena nggak bayar SPP atau apa ya? Daripada kita nebak-nebak, langsung aja kita lihat ya. Ya. Loh. Ada apa ini rame-rame? Pakai bawa spanduk lagi. Coba kita baca dulu apa isinya. Oh, ternyata mereka ini orang tua siswa yang ijazah anaknya ditahan oleh pihak sekolah di Yogyakarta. Jadi, mereka langsung ngadu ke Ombudsman Perwakilan Yogyakarta.
total ada sekitar 300 siswa yang ijazahnya masih ditahan, mulai dari jenjang SMP sampai SMA dan SMK. Bahkan ada yang udah ditahan sejak lulus tahun 2011 loh. Waduh, jadi susah kan lanjut ke perguruan tinggi dan cari kerja? Katanya ijazah mereka ditahan karena belum melunasi biaya pendidikan. Kalau nanti masalah pendanaan, ya diuruslah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu memang tanggung jawab dia. Apalagi kalau kita kembalikan ke Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa itulah tanggung jawab negara. Selanjutnya, Ombudsman akan meminta klarifikasi dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini. Orang tua siswa dan Ombudsman berharap ke depan tidak ada lagi sekolah yang menahan ijazah hanya karena siswa belum melunasi biaya pendidikan. Dari Sleman, Yogyakarta, Singgi Haji, RTV. Nah, selanjutnya ada informasi tentang Presiden Prabowo yang akan melakukan kunjungan ke luar negeri pada pertengahan November nanti, Pra. Nah, bener banget. Ini kunjungannya ini cukup lumayan lama nih, yaitu dari 8 sampai 24 November alias 16 hari, Ken. Wah, nah kalau Presiden lagi ada kunjungan ke luar negeri, kira-kira menggantikan siapa? Ya pasti wakilnya dong. Nah, itu dia. Ini berarti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan pegang kendali pemerintahan di dalam negeri. Yuk, langsung saja kita lihat. Ada yang bakal berubah nih dari pemerintahan Indonesia mulai 8 November besok, sahabat. Di tanggal itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang akan megang kendali pemerintahan di dalam negeri. Tapi cuma untuk sementara ya, cuma dari tanggal 8 sampai tanggal 24 November aja. Soalnya di tanggal itu rencananya Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Waktu kunjungannya cukup lama, soalnya Presiden rencananya bertamu ke 5 kota di 5 negara. Yaitu Kota Beijing Tiongkok, Washington DC Amerika Serikat, Kota Lima Peru, Rio de Janeiro Brasil, dan London Inggris. Kalau kata Mensesnek, kendali sementara Wapres ini sudah sesuai aturan. Apalagi sudah lengkap dengan surat penunjukan sebagai pelaksana tugas Presiden. Dan kalau kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, tugas Gibran menggantikan sementara Presiden Prabowo jangan disalahartikan. Soalnya memang udah jadi tugasnya Wapres untuk gantiin sementara tugas Presiden selama ada keperluan. Jadi selamat melakukan kunjungan kerja ke 5 negara buat Presiden Prabowo. Dan selamat memegang kendali pemerintahan dalam negeri untuk sementara bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.